Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi pemirsa wabarakatuh. BTV sekalian, malam ini kita di suasana baru ya, di studio kita yang baru. Ini adalah Warung Bamega TV, wadah berkumpulan warga Kota Baru. Di sini nanti akan banyak aspirasi suara-suara dari warga Kota Baru untuk baik Kota Baru, Banua Kalsel maupun Indonesia. Nah, malam ini syuting perdana kita di Warung Bamega TV. Tamu kita itu ada Bung Roni Sapriansa. Selamat malam. Assalamualaikum Selamat Bung malam. Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Iya, jadi kemarin kita baru saja melakukan Zoom meeting ya, Iya. langsung dengan para saudara-saudara kita yang kebetulan saat ini berada di Rumah Sakit Umum di Rumah Stagen. sakit darurat. Rumah Sakit Darurat Stagen ya. Betul. Ada berapa tadi malam itu sekitar totalnya katanya sekitar 80. 80-an. Nah, mungkin Bung Roni sendiri juga sudah mendengarkan langsung ya tadi malam itu ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan pembenahan. Nah, artinya di sini ini untuk kebaikan kita bersama, ya kan? Mungkin ada beberapa hal. Nah, mungkin kami persilakan Bung Roni untuk menyikapi beberapa poin yang tadi malam itu sudah disampaikan oleh saudara-saudara kita di Rumah Sakit Stagen. Terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Khususnya para kru Bamega TV dan warga Kota Baru yang nantinya akan menyaksikan ini di YouTube ya, Ya, di channel YouTube BTV. Baik, memang ide mengangkat permasalahan ini adalah berawal dari beberapa masukan, beberapa chat dan informasi-informasi yang kita dapatkan dari saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang kebetulan terpapar dan dinyatakan positif COVID-19 melalui tes usap dan terpaksa harus di karantina. Okay. Memang itu sesuai protokol kesehatan yang harus dijalankan, bahwa dalam rangka memutus dan memudahkan tracking dan tracing oleh para tim medis untuk para yang terpapar dan membatasi gerakan mereka, itu terpaksa harus di karantina di satu tempat. Nah, kebetulan untuk di Kota Baru kita sudah menetapkan ada dua. Gugus tugas setelah bulan Maret yang lalu menetapkan ada dua tempat. Yang pertama untuk yang berpenyakit penyerta atau perlu penanganan medis khusus itu di Rumah Sakit Umum Pangeran Jaya Sumitra. Yang kedua memang ada di Rumah Sakit Darurat. Kenapa sebutan darurat? Karena memang rumah sakit itu belum selesai. Itu yang pertama. Mudah-mudahan diselesaikan nih. Ya, kita berharap harapannya mudah-mudahan diselesaikan. Jangan cuma sampai di situ. Ya. Walaupun saat ini digunakan untuk COVID dengan seadanya, tetapi harapan kita itu selesai tuntas menjadi sebuah rumah sakit yang baik. Tentunya itu dari bulan Maret, tanggal 27 Maret ada sekian orang dan sekarang ini kita kebetulan Indonesia dan juga Kota Baru terjadi ledakan yang luar biasa karena memang gencarnya dilakukan tes swab. Itu resikonya ke sana. Resiko dari percepatan pemutusan rantai, pentrackingan, pentracingan adalah dengan swab. Ya. Tetapi, ada tetapinya, konsekuensi kita melakukan tes swab, pemerintah daerah melalui gugus tugas juga harus siap dong. Ya, antisipasi. Dari sisi adalah rumah karantinanya. Rumah karantina itu sebutannya rumah sehat, jangan rumah sakit dong. Karena mereka yang OTG, mereka yang tidak memiliki gejala klinis yang berat, ditempatkan di sana. Tapi bukan berarti mereka tidak sakit. Mereka adalah sakit. Dan COVID bisa sewaktu-waktu meledak. Karena ada seperti yang kita wawancara tadi malam, salah satu pasien di sana yang menceritakan orang tuanya setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Stagen, Rumah Sakit Darurat Stagen, itu mempunyai gejala klinis akut, sehingga dipindahkan ke Rumah Sakit Jaya Sumitra, Pangeran Jaya Sumitra, dan ternyata 2 hari kemudian meninggal dunia. Oke,
Mungkin sebelum dilanjutkan, pemirsa sekalian kita simak dulu. Ini ada tayangan. Kali swab di sini. 4 kali swab masih. Masih ini tapi insya Allah sembuh sudah. Oh ya, jadi berapa? Ada sebulan lebih lah. Sebulan 8 hari kayaknya. Sebulan 8 hari. Oleh ibu yang di dalam itu bang, berapa bu? 23 hari. 23 hari sudah. 2 kali swab dia. Ini berapa hari kan? Ini 20 lebih jual di sini. 20 lebih. Banyak kan 20 ke atas udah di sini. Hari-hari cuma masalah MCK aja lah yang dimasalahkan. Kalau makan guring nyaman aja. Iya, tapi tadi malam bagiannya banyak makan laginya lah. Makan jagung. Makan jagung. Karena lauknya ini. Kenapa lauknya? Hah? Itu yang Lauknya ayamnya anu. ada apa tuh? Nah, dapat ayam anu tuh, bilang. Kenapa? Ada ayamnya bau. Iya. Kayak ikan Iya, ayam itu itu kan ya, bau. cepat dimasak kayak itu napa? Oh, kalau sungsungan dimasak. Kada, lawas kada dimasak loh. Jadi Oh. kan Ada ada dua. ada baunya keluar dari ayam itu. Iya. Jadi kada Ayamnya tahu itu makan nyampur kalau kayak karena gitu. dijual orang, mungkin orang yang menjual itu kata ini. Karena banyak yang Kari dicek bu, Kada baru kayak itu nah. kari dicek bubuhannya kah kira-kira tuh sebelum memberi. Ya, Kayak apa bu? Apa yang bocor bu? atapnya. Hah? Atapnya Pak yang Yang bocor terus netes air apa itu? bau kayak air dari kotoran ya, yang dari atas turun. Oh. Bau sekali. Yang mana bu? Yang mana bu barangnya bu? Ini kan lampunya mana nyalain ya? Yang di sini sama yang di dinding ya, sama dekat sini. Itu apa netes di situ kan? Haratan duduk kok ya? Agak di sini. Netes Kalau lah. yang di sini pas kepala. Oh pas kepala netesnya. Iya, kalau ini pas ini baju, Ah. bajunya nggak bisa ditaruh di situ. Baju kalau taruh sini netes. Iya kan, dari dinding ke sini tuh bau itu. Yang netes banyu Kotor dari atas loh. Dari atas. banyu kotoran. Mungkin kalau kita nggak tahu. Di sana kan orang udah ditutup. Iya kan? Pian kan bisa mencium tuh baunya. Bau ya. Makanya kita kalau mandi bawa air itu tuh bilas. Makanya kita bawa air dulu untuk bilas di sini. Untuk bilas, kalau yang di kamar mandi kita untuk cucikan bawah. Oh iya. Mudah-mudahan segera diperbaiki bu. Tadi silakan. Nah itu tadi kan kita lihat tuh ada beberapa poin ya, Iya, Pak Roni ya. Tadi iya, selain betul, disampaikan itu poin soal tadi ada kondisi, ada tadi sanitasi mungkin yang bocor. Iya. Nah kemudian ada juga keluhan terhadap tadi kunjungan tenaga medis yang intensitasnya sangat kurang. Nah yang tiga juga adanya keinginan untuk memisahkan jadi pasien yang baru dan yang sudah lama. Betul. Nah dari 3 poin ini mungkin sebagai katakanlah pengamat sosial dan juga kita sebagai warga Kota Baru yang menghendapi adanya penanganan yang bagus, bagaimana kira-kira harapannya terhadap gugus tugas atau otoritas yang berwenang dalam hal ini? Ini luar biasa memang setelah dalam hampir 1 bulan terakhir terjadi ledakan ada kurang lebih 80 orang yang saat ini di karantina di rumah sakit darurat. Kenyataan karena memang itu rumah sakit yang belum selesai. Dari lantai 1, lantai 2 yang digunakan hanya ada 5 kamar mandi, 5 MCK. Dengan kapasitas orang 80 dan campur antara laki-laki dan perempuan. Ya. Itu sangat tidak layak. Kemudian lagi ada keluhan kamar mandi, WC-nya, sanitasinya, ruang BAB-nya itu yang bocor bagian lantai atas sebelum dia connecting antara lantai atas dan lantai bawah jadi satu. Ya. Itu ada bocoran. Nah, kita mengkhawatirkan dengan kondisi sanitasi, dengan kondisi MCK yang seperti itu, yang tadinya mereka OTG, yang tadinya mereka tanpa penyakit klinis, itu malah akan timbul penyakit lain. Penyakit lain, oke. Ini yang kita khawatirkan terhadap itu. Jadi kita mohon untuk satu permasalahan ini harus ada solusi cepat, harus ada solusi yang memang baik, yaitu dengan cara membuatkan MCK portable. Seperti contoh kita pada saat pameran bisa dengan MCK portable yang luar biasa, banyak dengan tenda itu aja bisa hampir 20 sampai 30 MCK portable didatangkan.
Nah, kenapa kita tidak mencoba itu? Hmm. BPBD atau dinas sosial atau pemerintah daerah harusnya mendatangkan itu. Itu satu hal untuk masalah sanitasi. Supaya limbahnya, supaya kehidupan kebersihan mereka dari itu terjamin. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai kunjungan dokter, kunjungan perawat. Ya. Sebenarnya kunjungan itu ada sanggahan bahwa mereka kan tidak bergejala, mereka tidak perlu itu pengawasan yang ekstra ketat atau pengobatan yang rutin dari seorang dokter atau perawat. Kita akui bahwa tenaga medis kita, nakes kita kekurangan. Selain konsen di 28 puskesmas, ada satu rumah sakit PJS yang memang konsen di sana. Selain itu sudah banyak juga yang terpapar. Nah, tetapi hal ini bukan OTG, itu bukan berarti mereka tidak sakit. Mereka sakit. Kalau nggak sakit nggak mungkin kena swab ya. Nggak mungkin kena COVID. Orang yang dinyatakan COVID dengan OTG berarti sakit. Ya. Nah, berarti perlu pendampingan. Paling tidak kalau ada shift-shiftan mereka 3 shift sehari dengan 8 jam kerja. Seharusnya ada dong mereka berkeliling kamar, bagaimana asupan makannya, bagaimana asupan vitaminnya, suplemennya, obat-obatannya, apakah mereka kontrol. Ada yang mengatur jam berapa mereka harus olahraga bersama, jam berapa mereka harus tidur bersama. Ada kontrol yang baik. Ketenangan yang diperlukan, ketenangan fisik dan psikis lah yang bisa menyebabkan percepatan mereka sembuh. Oke. Jadi gini, dari beberapa hal yang disuarakan rekan-rekan kita yang ada di Rumah Sakit Stagen dan mungkin statement Bung Roni dan ini kan mungkin ada juga mengatakan bahwa sebenarnya kan gugus tugas sendiri kan sudah melaksanakan maksimal. Kita sih yang di luar enak aja ngomong, mereka yang melakukan. Ada. Tapi kan mungkin sebagai masyarakat kan, warga Kota Baru itu kan berhak atas pelayanan juga yang maksimal. Jadi dalam hal ini otokritik ini bukan berarti mungkin atau bagaimana. Tidak ada niat kita untuk menyatakan bahwa pemerintah daerah, gugus tugas atau dinas kesehatan atau rumah sakit lemah, tidak. Ayo kita SOP-nya kan ada. Mereka sakit perlu pendampingan. Saya pernah punya orang tua juga yang walaupun sudah wafat, pada saat beliau sakit, dokter tuh cuman datang sebentar, oh ibu sudah mulai sembuh. Itu luar biasa pengaruhnya terhadap psikologis seorang pasien. Hanya dikunjungi, dipegang dengan stetoskop. Walaupun dengan kondisi COVID tidak semudah itu, ada aturan. Tapi cuma dikunjungi dengan jarak 1 meter, bagaimana ibu, bagaimana bapak. Kan yang di sana tidak hanya usia yang 40 ke bawah, juga ada yang 60, 70 tahun pun ada di sana. Harapan seperti itulah dalam rangka peningkatan imun lewat psikologi. Kita tidak menyalahkan, mungkin sudah maksimal semua. Tetapi ada yang harus lebih diperbaiki, ada yang harus lebih diperjelas lagi dalam SOP pelayanan pemberian pengawasan dokter dan perawat. Oke. Nah, jadi mungkin bagi para otoritas atau pengampu ya kebijakan di sini, bahwa apa yang disuarakan rekan-rekan di dalam dan juga kita diskusikan hari ini itu bagian dari support juga sebenarnya. Untuk marilah kita untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat Kota Baru, terlebih di masa pandemi semacam ini. Nah, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bung Roni sebelum kita mengakhiri pembicaraan singkat kita ini berkenaan dengan harapan harapan dari masyarakat yang mungkin Bung Roni bisa mewakili melewat dialog kita hari ini tentang penanganan COVID-19 khususnya layanan yang ada di Rumah Sakit Stagen. Satu hal, COVID sampai sekarang belum tahu kapan berakhir, kapan meledaknya, kapan landainya, dan kapan selesainya. Kita tidak akan tahu. Saat ini kita sudah merasakan bagaimana dalam 1 bulan terakhir Kota Baru luar biasa, yang tadinya hanya 27 sekarang sudah 333. Nah, berarti seharusnya kita berbicara semuanya, merencanakan semua dalam hal yang terburuk. Kita memikirkan sampai akhir Desember ini. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalaupun terjadi, kita ambil yang terburuk umpamanya sampai terjadi 300, 400, 500, 600 orang. Nah, berarti harus ada jelas mitigasinya, harus jelas mappingnya. Bagaimana pemerintah menyiapkan satu lokasi yang benar-benar mampu memberikan rumah sehat, bukan rumah karantina sakit. Nah, itu yang dibuat mappingnya.
dengan pendanaan yang ada, lalu kita menyiapkan bed, menyiapkan nakes. Kalau itu jelas mitigasinya, jelas mappingnya, jelas perencanaannya, anggaran pun akan mudah terukur, akan sangat terukur. Lalu kita bisa merencanakan anggaran. Nah, sehingga apa yang menjadi tugas kita, tugas daerah, tugas tim gugus dalam rangka memutus sambil mengobati dan memutus rantai ini benar-benar bisa terukur, tidak caut-autan seperti sekarang ini. Itu saja sih harapannya. Kita mendukung semua. Kita support apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, BPBD, Rumah Sakit, TNI, Polri, semuanya yang terlibat di dalam pencegahan dan pengobatan ini kita sangat support. Kita hanya bisa mendoakan semuanya ini berakhir dan berakhir dengan baik. Iya, Nah, baik. terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi dialog kita dengan Bung Roni selalu pengamat sosial di Kabupaten Kota Baru, dan kita tetap sangat mengapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh para tenaga kesehatan dan gugus tugas juga, dan dalam ini kerja maksimal dari TNI Polri yang sudah kita lihat di lapangan, dan juga kawan-kawan relawan juga yang ada di ini. Mudah-mudahan kita semua bisa terus dalam keadaan sehat, dan kita memang benar-benar tangguh sebagaimana beberapa ada pasar tangguh, ada kampung tangguh dan sebagainya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ya. Pak Ibnu. Demikian. Oke, sehat. Demikian pembicaraan kita. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Dan jangan lupa ya mampir ke warung Babega TV. Wadah aspirasi warga Kota Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum.